Kayaknya seru nih gitu. Kita nongkrong, nugas bareng gitu. Terus ya anggap aja seperti keluarga di sini. Apalagi kita yang perantau keluarga jauh gitu. Ya kalau mau keluarga rame ya di KBM gitu. Closingan aja, lihat brandnya itu dari laptop loh. Gini-gini. Intinya solid lah. Kami juga sering night ride gitu kan. Night ride. San Mori gitu, ini tinggal tunggu info aja dari Mas Jenderal ini. Kapan lagi kita ngeng gitu sama naik gunung. Info gunung masih. Tuh. Pecah. Gitu. Di acara Iftok Informatika Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Podingers, kembali lagi di podcast episode 4 dengan aku Anissa di acara Iftok Informatika Berbicara. Nggak bosan-bosan nih, kami ingetin buat yang baru dengar atau baru nonton podcast kali ini. Apa itu Iftok? Iftok adalah podcast dari kami Prodi Informatika yang membahas mengenai hal-hal menarik dan unik dari Prodi Informatika Universitas Ahmad Dahlan untuk teman-teman semua. Sebelum itu boleh like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kami di HMI FUAD. Buat tahu info up to date selanjutnya buat nanti. Nah, untuk episode kali ini aku berkesempatan untuk bisa ngobrol sama demisioner Kahim kita, yaitu Bang Eza dari demisioner angkatan 22. Terus ini boleh sekarang Bang Eza boleh perkenalan dulu kepada Podingers. Baik. Halo teman-teman, saya Eza Ezata. Asal dari Jambi, angkatan 21, Prodi Informatika UAD. Yang sebelumnya, kenapa saya diundang di sini? Mungkin sebelumnya itu saya ya demisioner ketua himpunan periode 2023 gitu. Mbak Desa, itu aja perkenalannya. Oke. Nah, dulu kan Mbak Eza pernah jadi Kahim nih, ketua himpunan di informatika nih. Nah, itu tuh emang udah dari awal kayak ada rencana, aku bakal jadi Kahim nih, atau awalnya tuh ikut-ikut organisasi atau kepanitiaan gitu nggak? Gini ya, saya jawab. Kalau untuk terplanning itu nggak ada, semua itu tiba-tiba. Jadi kalau untuk kepanitiaan ya pernah beberapa kepanitiaan di himpunan sebelumnya saya ikutin. Cuman di saat saya sudah jadi staf Akasrat, saya itu sebelumnya itu staf Akasrat di periode 2022 ya, yang kahimnya itu Mas Tisna. Nah, di situ saya ikut beberapa penelitian prodi gitu, fakultas juga. Terus, nah udah kelar periode itu, udah kelar jadi staf Akasrat. Nah itu tidak ada planning untuk jadi ketua himpunan, cuman ada ketertarikan. Nah disitulah saya mencoba mencalonkan diri. Di saat itu KPU-nya itu teman saya ya, Mas Ibnu gitu. Jadi ya saya mendaftarkan diri jadi Kahim. Terus wakil saya Mas Hendrik itu juga mendaftarkan diri jadi Kahim gitu. Nah jadi kan nggak tahu ya, mungkin dua-dua ini cuma nggak ada kami wakil kami cari wakil itu susah banget gitu sebelumnya. Nah terus ya saya udah pusing nyari wakil kemana-mana itu selama seminggu atau 2 minggu gitu. Nah akhirnya ya saya mencoba menawarkan kepada Mas Hendrik yang dia mau jadi ketua, saya ajak jadi wakil saya aja gitu. Nah akhirnya beberapa hari tiba-tiba dia setuju, terus dicarikan yang lawan buat kami gitu. Nah akhirnya di saat pemilihan, nah alhamdulillah ya saya dan Mas Hendrik itu ya menjadi ketua himpunan dan wakil ketua himpunan 2023 gitu. Gak ada terplanning sama sekali, itu tiba-tiba aja. Tiba-tiba berarti nggak ada, tiba-tiba aku dicalon jadi Kahim. Kayaknya seru nih gitu. Ya coba experience baru. Iya. Terus dulu tuh ngatur waktu buat organisasi sama kampusnya tuh gimana? Ngatur organisasi sama kampus. Nah, gini ya teman-teman. Terkadang itu banyak orang yang ngikutin organisasi kepanitiaan cuman terlena dengan hal itu. Jadi padahal gini loh, kita itu ya tujuan masuk universitas itu kan untuk kuliah.
bukan untuk organisasi atau kepanitiaan aja gitu. Nah, jadi ya untuk hal itu jangan lupa lah gitu. Tetap diimbangin gitu, di manage waktunya dengan sebaik-baik mungkin, flash time lah gitu. Jadi ya di saat kuliah ya kuliah gitu. Dahulukan kuliah gitu. Nah, kalau udah kuliah ya ada selesai kuliah, ada acara organisasi atau kepanitiaan ya disambilin aja, ikutin aja gitu, mencari pengalaman yang lebih banyak lagi gitu. Gak harus terfokus dalam satu hal aja gitu. Kan tujuan kita untuk kuliah di sini gitu. Terus ini kan udah demis ya dari ketua himpunan nih. Ada kesibukan lain nggak selain kuliah nih? Naik gunung. Naik gunung, oh hobinya. Tiba-tiba aja itu. Ya soalnya gini loh, saya tuh sebelumnya itu kan udah di saat demis, udah pelepasan mandat di ketua himpunan, terus emang sudah cukup lah untuk pengalaman organisasi karena sekarang udah semester 7 juga ya. Nah, jadi untuk lanjut organisasi itu udah cukup bagi saya gitu Mbak Lisa. Jadi untuk kesibukan ya hanya membantu KBM gitu, yang jenderal sekarang teman saya Asan gitu, ada acara atau apa saya bantu. Terus ya kesibukan lainnya mungkin ngerjain skripsi, udah nyambil gitu kan. Terus magang juga, ya itu kesibukannya, sama naik gunung. Info gunung masih. Ya, tuh boleh nih yang mau info hiking sama Malaysia bisa. Terus hal-hal menarik apa sih yang pernah ditemuin waktu dulu jadi anak organisasi terus mahasiswa, kayak misal ada KBM terus apa gitu, ada hal-hal menarik nggak? Pengalaman apa gitu? Kalau hal-hal menarik banyak ya, apalagi di saat organisasi gitu. Ya kita kan di saat organisasi punya proker, jadi kita bisa meluapkan kreativitas kita gitu. Jadi kayak ini proker nih udah ada dana nih, nah tergantung kita manage saja gimana acaranya berkembang gitu. Ya itu sih untuk manage proker. Terus di saat mungkin ya pengalaman saya jadi ketua himpunan itu ya gimana cara memimpin gitu kan di saat satu organisasi itu. Nah, terus di dalam strukturalnya itu, staf-stafnya itu kan banyak kepalanya gitu kan. Dan semuanya itu nggak satu pemikiran. Nah, disitulah kita belajar gimana memanage hal itu. Di saat ada forum atau apa gitu, jadi pemikirannya berlawanan atau apa, di situ ya biasanya peran sebagai ketua gitu, menengahi atau apa, mencari solusi yang terbaik lah buat organisasi kedepannya gitu Mbak Nisa. Oh terus nih kan teman-teman Maba 2024 kan pasti baru join nih lah, ada apa itu sih informatik apa. Terus buat KBM sendiri itu apa sih, kalau biar bisa tahu nih teman-teman Maba yang baru ini dengar podcast atau bernonton. Pertanyaannya apa itu KBM atau apa sih? Gimana? Ya apa itu KBM? Apa itu KBM? Oke, mungkin untuk KBM ya, mungkin saya menjawab sepemahaman saya. Soalnya untuk KBM itu ada yang lebih paham Mbak Nisa, ada Mas jenderal lah, wakil jenderal gitu kan, ketua angkatan ada juga gitu. Mungkin untuk pemahaman saya ya lumayan aktif lah gitu di KBM gitu. KBM itu ya keluarga besar mahasiswa informatika gitu. Kalau untuk KBM informatika gitu, ya di situ mah kita nongkrong, nugas bareng gitu. Terus ya anggap aja seperti keluarga di sini. Apalagi kita yang perantau keluarga jauh gitu. Ya kalau mau keluarga rame ya di KBM gitu. Jadi untuk membantu perkuliahan juga bisa, soal pertugasan atau apa praktikum itu ya banyak kegunaannya. Makanya teman-teman ya Maba 2024 ya di saat acara KBM, kumpul KBM, nggak harus ada acara itu gitu. Jadi kalaupun senggang, gabut gitu ya udah datang aja ke basecamp kita gitu. Nah tadi kan katanya ada basecamp kan. Nah basecampnya tuh di mana sih kalau ini buat kumpul KBM biasanya tuh, biar tahu nih teman-teman mah. Nah untuk basecamp kita ya, basecamp KBM Informatika itu sekarang ya di Burjo Borneo, ada di depan kampus Wadi itu. Ya jalan aja keluar kampus Wadi 4 ke kanan sedikit, nah ketemulah Burjo Borneo. Dekat ya? Iya dekat aja, nggak jauh-jauh.
Nah, terus kan ada istilah infanteri tuh. Nah, infanteri itu apa sih? Bisa ada tahu nggak sih infanteri itu? Jelasin nih biar teman-teman semua tahu. Oke, infanteri ya. Nah itu juga ya. Untuk infanteri itu ya lebih ke KBM-nya Fakultas Teknologi Industri gitu. Jadi ya kita kan ada KBM Prodi. Nah di saat KBM Fakultas ya infanteri itu. Jadi ya sama aja sih artinya. Cuman ya konteksnya itu lebih besar aja gitu. Kita KBM Informatika itu Prodi, infanteri itu fakultas. Di situ juga banyak teman-teman keseruan segala macam itu. Jadi ya di saat kita ikut KBM Informatika aja udah rame gitu kita seprodi, apalagi kita 5 prodi ya kan kumpul gitu. Terus kegiatan dari infanteri itu biasanya apa ya? Kayak mungkin arak-arakan mungkin atau apa? Ya, infanteri juga Mbak Arisa bilang tadi arak-arakan juga termasuk, cuman yang banyak hal lain seperti yang paling itu ya, paling terkenal mungkin di prodi di fakultas-fakultas lain gitu kan, sporteran. Sporteran paling heboh ya. Kalau infanteri udah terus sporteran futsal gitu, udah pecah gitu. Pokoknya paling rame. Malah ngalahin fakultas lain. Terus prodi informatika kan tekniknya pasti kan dikenalnya solid nih. Nah, biasanya tuh solidnya tuh diperlihatkan dalam bentuk apa nih? Oke, solidaritas ya, teknik solidaritas ya. Solidaritas tanpa batas. Jadi kalau untuk informatika ya, kalau saya lihat itu solidnya itu gak di perkuliahan aja. Ya gini loh, saya ikut KBM gitu di saat saya butuh tugas, di saat saya ada tugas ya, saya minta bantuan, di saat saya datang ke Borneo gitu, ke base camp, minta ajarin sama temen yang lebih paham gitu, dibantu gitu. Nah terus solid dalam konteks hal lain mungkin ya prodi informatika di saat informatikanya mengikuti contoh futsal atau apa gitu, itu juga ikut sporteran segala macam gitu ya. Intinya solid lah. Kami juga sering night ride gitu kan, San Mori gitu. Ini tinggal tunggu info aja dari Mas Jenderal ini kapan lagi kita ngeng gitu. Tadi banyak banget kegiatan gitu, banyak. Cuma kayak fokus di kampus doang gitu. Seru, makanya jangan lupa lah datang ke Borneo gitu. Jadi tuh nggak cuma depan laptop doang, nggak informatika cuma ngoding-ngoding doang nih, apa nih? Oh enggak, pasti banyak banget kan kegiatan seru-serunya tuh. Ya intinya itu gini Mbak Nisa, ya kita itu ya benar, kita untuk kuliah ya kalau ada tugas kita kerjakan gitu kan. Jangan, intinya kalau udah kelar tugas gitu kalian gabut gitu senggang, ya main aja ke Borneo gitu. Ya banyak di situ teman-teman dari prodi. Ya kalian ingin menanyakan terkait kuliah juga bisa gitu. Ke kating-kating gitu kan, Mas metopennya ngambil judul apa gitu kan? Ya tanya-tanya aja gitu. Nah peminatan Mas enaknya ngambil apa ya gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kayak jangan ya menganggap sepele lah. Ya emang mungkin KBM itu tidak terlalu formal, bukan dari prodi kita sendiri, bukan dari kampus gitu. Itu kan struktural yang dibentuk dari mahasiswa sendiri gitu. Nah jadi ya walaupun seperti itu banyak kegunaannya. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang kan Meza udah semester 7 nih, udah semester tua lah ibaratnya. Nah dulu ada nggak sih kepikiran aku salah jurusan nih, kayak pengen pindah kampus nih apa gitu, kayak nggak serak nih di kampus nih lah, kayak pengen ke negeri gitu lah, kan ini kan swasta gitu. Kalau untuk salah jurusan ya, kalau dari saya sendiri mungkin di awal-awal semester iya. Cuman gini loh, prinsip saya itu gini. Saya itu sebelumnya itu kan ya ini kan kemauan saya gitu, ngambil informatika UAD gitu. Ya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi ya saya harus menyelesaikannya gitu. Jadi ya di saat tanggung jawab saya ambil ya harus sampai selesai, jangan di saat di tengah jalan berhenti gitu. Dan untuk awal-awal semester ya mungkin ya, soalnya kan basic saya itu gak ada programmer sama sekali, itu gak ada. Oh berarti SMA apa gimana? SMA. Oh, SMA. Megang komputer ada seminggu sekali, itu pun gak ngoding gitu. Jadi ya kalau untuk awal-awal ya gitu kan, cuman ya
next gitu terus ya dapat teman-teman yang enak gitu, asik segala macam, jadi ya menyesuaikan aja. Apalagi teman-teman juga banyak kan, bisa membantu juga gitu. Terus kan katanya dulu awal-awal kuliah tuh kan nggak tahu apa gitu. Terus awal-awal kuliah tuh kan dulu online bukan sih? Online, Oh, saya COVID ya. P2K aja online lihat laptop online. gini. Terus pas datang ke Jogja tuh penyesuaiannya tuh gimana tuh? Pas kan kuliah online terus apa P2 kebaca online. Pokoknya COVID terus ya gimana tuh kayak? Makanya ya online ya. Saya datang ke Jogja itu sebulan sebelum P2K malah gitu. Sebulan sebelum P2K, di saat P2K online. So, saya iri banget nih sama Berarti lewat laptop. laptop, lihat laptop, nonton closingan aja, lihat bandnya itu dari laptop loh. Gini depan laptop. Makanya ya enak lah. Kamu itu kan offline kan? Iya. Kayak Ya. sekarang ngerasain ini loh apa euforianya ramai ya gini. Iya benar. Nah terus untuk penyesuaian dari offline ke online itu kan tadi kan? Oh berarti berarti di rumah tuh belum ke Jogja apa udah ke Jogja? Udah ke Jogja udah sebulan ke sebelum Jogja. P2K. Udah ke Jogja. Udah ke malah. Jogja. Nah jadi disitulah. Kadang dulu teman-teman kan ada grup WhatsApp yang prodi informatika gitu. Nah disitulah. Jadi ajak-ajak nongkrong gitu segala macam. Jadi ya perbanyak teman. Soalnya kan kita perantau di sini. Nggak ada temen mati juga. Nah, jadi ya di saat itu ya ada info-info nongkrong, gas. Perbanyak teman di kampus lain ada, di prodi lain ada, di fakultas lain gitu. Jadi ya sekarang udah banyak temen udah. Gitu. Berarti dulu waktu COVID tuh kesibukannya paling kalau nggak kuliah nongkrong ya, karena Ya. belum kuliah juga kan kuliah Iya online. belum kuliah, soalnya kuliah pun online. Iya pokoknya online. Nah kan karena udah tinggal waktu dikit nih, boleh nggak sih ada saran tips buat teman-teman maba nih buat ke depan-depannya gimana? Oke. Saran dari Bang Izul. Saran ya, saran dan masukan mungkin ya kalau mau diterima ya monggo, nggak juga nggak apa-apa gitu. Ya dari pemahaman saya, pengalaman saya gitu, ya kalau misalnya Anda tidak terlalu jago dalam akademik, jangan menyerah lah gitu. Intinya perbanyak temen aja, soalnya saya juga nggak terlalu jago ya soal akademik gitu. Soalnya walaupun saya prodi informatika gitu, cuman basic saya itu nggak informatika banget. Ya saya itu banyak yang paham juga pelajaran informatika, cuman kalau untuk codingan bukan basic saya di bagian lain gitu, seperti analisis data atau apa. Nah saya lebih ke itu. Kita kan bisa milih kan, Iya. bisa peminatan gitu. Nah terus ya kalau Anda lemah soal akademik segala macam, ya itu tadi ya, dia ikut organisasi, ikut KBM, intinya acara-acara yang diadakan sama prodi kita lah gitu, fakultas pun juga gitu. Ya intinya jangan sungkan dan segan untuk datang gitu, asikin aja. Jadi disitulah kita perbanyak relasi. Nah di saat kita nggak paham, kita bisa tanyakan ke teman kita. Kalau Anda agak segan lah nanya ke dosen secara langsung gitu kan. Kalau temen udah banyak kan bisa nih ada tugas ini nih, kerjain bareng gitu. Nah kan enak, kerjainnya di Borneo, di basecamp kita Ya, gitu. jelas. Harus Nah jelaskan, benar. jadi ya intinya perbanyak relasi, perbanyak ikut kepanitiaan, terus jangan lupa juga ikut organisasi gitu. Soalnya ya ini di saat organisasi himpunan ini selesai kalian itu Desember lah. Desember udah kongres. Nah 24 nih Februari kalau nggak salah, Februari daftar himpunan, jangan lupa. Ya, betul. Nah gitu. Jadi ya di situ ya kita perbanyak relasi dan pengalaman juga, mencari pengalaman ya. Gini loh. Jadi orang-orang itu ada yang berpikir gini, kalau misalnya kita kurang jago di bidang akademik, kita ya mencari pengalamannya itu di hal lain gitu. Contohnya organisasi gitu. Kita bisa memperbaiki speaking kita gitu, menghadapi orang banyak gitu kan. Banyak hal-hal yang bermanfaat di saat kita mengikuti organisasi teman-teman. Nah gitu. Mungkin itu saja ya. Saran dan masukan dari saya gitu ya. Intinya
jangan berpatokan kuliah aja lah. Jadi Kupu-kupu. iya kupu-kupu ini ya, masuk kuliah balik ya, jangan gitulah. Kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu, mencari pengalaman, mungkin ikut kampus Merdeka, BKN segala macam gitu kan, MSIB, bangkit kayak itu. Nah gitu teman-teman, jadi jangan diem doang, Anda masih muda. Nah, ya. Itu sedikit saran dan masukan ya dari Bang Eza. Makasih Bang Eza nih Ya, udah mau bisa. menyempatkan waktu buat bincang-bincang sama kita nih, buat pengetahuan teman-teman maba Ya. yang belum tahu. Mungkin cukup sekian dari podcast dan episode 4 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada keluhan saran bisa disampaikan lewat IG HMIF Wadea, jangan lupa di follow. Terus untuk episode selanjutnya mungkin bisa next ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.